Dingin sekali. Ah, dingin sekali. Kalau terus begini aku akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang mati kelaparan sebagai penyebar rumor. Karena keteguhan Tuan di kehidupan sebelumnya. Sistem undian 1000 dunia telah diaktifkan. Setiap malam pukul 9 akan mengadakan undian tepat waktu untuk Tuan. Kamu bodoh sekali makan makanan beracun sampai otakmu tidak berfungsi. Apa yang kalian lakukan, Baginda? Baginda, hati nurani kalian sudah dimakan anjing. Berani-beraninya kalian menganiaya orang bodoh, tidak takut karma. Guntur menyambar orang bodoh yang mencuri barang. Itu melanggar hukum. Bukannya untuk menyelamatkan Xiao Hang di bawah roda mobil. Kamu tidak apa-apa, kan? Kalian. Siapa kalian? Kenapa adikku seperti ini saat mengenalku? Aduh. Ternyata aku telah melintasi waktu ke 70 tahun yang lalu. Kalian berdua memang pasangan yang serasi. Hahaha, ayo jalan, jangan terburu-buru. Aku akan pulang dulu untuk melihat apakah masih ada sisa makanan di rumah. Aku pasti tidak akan membiarkanmu kelaparan. Apapun ini. Tidak ada yang tersisa. Hidup seperti ini, bagaimana bisa bertahan? Hidup. Baiklah, selamat tinggal, selamat tinggal. Aku akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang mati kelaparan sebagai peramal. Karena tekad kuat sang tuan di kehidupan sebelumnya. Sistem undian antar dunia telah diaktifkan, setiap malam pukul 9. Akan ada undian tepat waktu untuk tuan. Hebat, berbuat baik adalah balasan bagi orang baik. Hari. Hadiah hari ini adalah 1000 paha ayam segar. Mobil Benz G-Class, 10 set soal simulasi ujian masuk universitas, camilan premium, 10 juta rupiah, teman-teman yang luar biasa. Teman-teman, pastikan aku mendapatkan paha ayam, ya. Kerja bagus. Selamat kepada pemilik sistem yang mendapatkan 1000 kg paha ayam ajaib. Wah, aku kan gak bilang mau semuanya. Barang yang tersisa telah disimpan di ruang sistem, pemilik sistem bisa mengambilnya kapan saja. Dan menggunakannya sesuka hati. Gimana? Sistem ini ternyata cukup manusiawi. Mendeteksi kondisi host, misi utama saat ini telah dimulai. Host harus dalam waktu 1 tahun. Terpilih sebagai ketua tim produksi kata keluarga Wang. Erlengzi, kakak membawakanmu beberapa telur katak. Mana? Dari mana? Guru. Aku juga makan sedikit. Wah, kamu berani sekali. Bagaimana kamu bisa mencuri ayam dari tim produksi? Biasanya kamu memang nekat. Kamu benar-benar melakukan hal bodoh ini. Tenang saja, paha ayam ini aku ambil dari tempat kejadian. Wah, kamu pintar sekali. Bisa bicara normal sekarang? Tentu saja, aku sekarang sudah sadar. Wah, bagus sekali. Hahaha, cepatlah sadar, kakak. Bangun. Hal-hal yang terjadi di masa lalu tidak mempertimbangkan bagaimana menjalani hari-hari ke depan dengan semakin meriah. Sisanya ini, kamu bawa pulang untuk anak-anak, kumpulkan ini. Sudah berapa lama tidak makan daging? Hari ini kebetulan merayakan tahun baru. Haha, makan dan minum tidak perlu khawatir.
Hanya saja tubuh terasa dingin. Hadiah hari ini adalah 100 mantel tentara kelas 1, 100 set koleksi foto wanita cantik, 1 koin virtual, 100 pesawat ruang angkasa 1. Selamat. Host mendapatkan pesawat ruang angkasa, aku akan terbang ke langit. Aku bilang sistem, bisakah kamu lebih masuk akal dan memberikan sesuatu yang nyata? Kamu sudah memberikan pesawat besar, aku juga tidak bisa naik. Ya. Selamat host mendapatkan pedang putih militer HH ini. Akhirnya berhasil, semua ini dikumpulkan oleh tentara. Selama bertahun-tahun, aku sangat berterima kasih atas perhatianmu dan istrimu. Sudah waktunya berbicara dengan istri. Ayam goreng ini dibawa oleh si pemuda pengembara. Jangan buang-buang, hati-hati jangan sampai ada yang mendengar. Sekarang di seluruh desa, jangankan daging, bahkan sedikit isi daging pun sulit ditemukan. Tidak terlihat sama sekali. Hei, buka pintunya. Celaka, pasti orang tim produksi datang menangkap pencuri. Aku sudah bilang, cakar ayam ini tidak boleh diambil. Tenang saja, kalau langit runtuh, aku yang akan menahannya. Kak, sarapan. Aku punya banyak makanan enak di sini. Aku tidak membawakannya untuk kalian, Kak. Apa ini? Lihatlah. Bahan sebagus ini, bahkan uang pun tidak bisa membelinya. Ini sangat langka, Erleng. Kamu selalu jujur. Katakan pada kakak, dari mana barang-barang ini berasal? Ini. Bukankah aku dulu bersekolah di kota kabupaten? Ah, itu. Anak pemilik mobil bersama di kota kecil itu, lagu Taigenya, ini miliknya. Barang pribadi yang dia sembunyikan, tanpa dia, orang lain bahkan tidak bisa melihatnya. Hanya aku yang bisa mendapatkannya. Memang harus si bodoh yang berpendidikan dan punya masa depan. Hebat, anak pintar, besok ikut abang ke ladang. Kita pupuk tanah, ya. Sebelum tahun baru, kita kumpulkan lebih banyak poin kerja. Bagikan, hahaha. Pak. Kenapa kamu di sini, Wang Zhao? Akhirnya kamu mengenaliku lagi, Xiu. Xiu, bukan hanya mengenalimu, sekarang aku sangat sadar sepenuhnya, bagus sekali. Aku mencuri beberapa ubi panggang dari rumah, cepat makan selagi hangat. Baiklah, kamu tunggu di sini. Tunggu aku di sini, aku punya sesuatu untukmu. Tunggu aku. Ayo coba ini. Minum atau tidak, tidak bisa, ini terlalu berharga. Obat ini untukmu, ambil saja. Lihat, ini kan cocok banget, terima kasih, Raja. Kamu Raja. Gadis kecil ini masih cukup pemalu ya, hahaha. Hahaha, matahari terbit dari barat. Bahkan orang bodoh pun bisa isi daya penuh. Kamu bilang magnet itu menarik atau tidak? Benar-benar seperti kodok di daratan. Dia pura-pura jadi ayam kecil di lumpur. Hahaha, Wang De. Hei, kalian berdua ngapain di sini? Ini tanah saya, kalian tidak diundang di sini. Berani sekali. Bicara. Ini tanah kalian, apa ada nama kalian di tanah ini? Panggil dia, lihat dia jawab atau tidak. Jujur saja, mulai hari ini tanah ini milik kami. Hei. Waktu itu, tim produksi yang membagi tanah ini. Tanah ini jelas-jelas milikku.
Sekarang kalian bilang ada aturan baru. Keluargamu tidak cukup menyumbang poin kerja. Tanah ini seharusnya diberikan kepada yang malas di sebelah, tidak bekerja, katamu ada aturan baru. Mana aturannya? Biar aku lihat. Orang bodoh ini tidak mengerti. Aku beritahu kamu, di Wang Jiawan, kata-kataku adalah aturan. Aku akan melawanmu. Ayo, ayo, ibu. Hei, ada apa denganmu? Kamu bajingan, Wang Defang, kamu cari mati. Ya, hei, hei, cari mati. Iya, kan? Aduh, 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 kamu memukulnya? Hei, hei, hei. Bagaimana? Ini terjadi. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa begini? Keluarga Wang tidak bisa membiarkan bencana ini bertahan. Ini berbahaya, ya. Wang Tieshu, adikmu punya masalah di otaknya, aku tidak akan mempermasalahkannya, tapi melukai orang lain. Ini fakta, sebagai kakak, kamu harus bersikap. Adikmu yang mulai masalah ini. Aku tidak mau bicara omong kosong. Sekarang aku beri kamu dua pilihan, kirim adikmu ke penjara atau tanah ini jadi milik Wang. Orang yang bisa menghancurkanmu, kalau kamu berani. Coba-coba lagi, pikirkan baik-baik. Dia adalah bibi dari Tuan Bupati. Demi harga diri atau demi tugas ini, dia harus dibunuh. Ini benar-benar terlalu keterlaluan. Hei, jangan. Jangan bilang mereka jelas-jelas bersekongkol, mereka sengaja memihak kita yang punya alasan. Tidak ada alasan, saya punya cara. Berikan. Aku. Haha, Kapten. Barusan Anda bilang saya berhati jahat, tapi lihatlah Wang Deva, Wang anjing. Dia masih hidup dan sehat meskipun tanpa lengan dan kaki, bukan begitu? Semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semuanya tenang dulu ya, Wang Deva. Wang Gousheng tadi baru saja merebut tanah saya, makanya saya lawan. Hari ini mereka bisa merebut tanah ini, besok mereka bisa merebut tanah itu. Suatu hari nanti mereka akan merebut tanah kita semua, bukankah begitu? Ya, benar, kalau kita biarkan, semuanya akan kacau. Wang Deva, bajingan itu. Dia selalu bertindak semena-mena karena kepala desa adalah pamannya. Siapa bilang aku bodoh? Lihat, aku masih punya akal, kan? Siap tarik ke atas. Tarik ke atas, tarik ke atas, tarik ke atas, tarik ke atas, tarik ke atas. Tarik ke atas, tarik ke atas. Tarik ke atas, tarik ke atas, tarik ke atas, tarik ke atas, tarik ke atas. Sedikit. Berhenti mengobrol, kita langsung saja. Langsung saya. Keluarga saya memiliki tanah terbaik di desa tapi setiap tahun selalu menghambat target produksi. Itu selalu fakta. Baiklah. Benar, hari ini Cheng harus menyerahkan kendali. Sudah kubilang. Datang ke sini hanya demi 13 musang busuk, apa ini? Bahkan seorang koki pun. Tidak cukup, bicaramu memang bagus, paling lama 1 hari aku. Jamin tim produksi menyelesaikan, bahkan melebihi target, hahaha. Anak muda, kamu tidak takut lidahmu tergigit karena angin kencang. Mainkan. Kalau gagal, tanah ini terserah kamu atur. Aku tidak akan membantah. Baik, kita sepakat. Kali ini tidak ada yang memaksamu. Baiklah. Semua orang ada di sini. Mari jadi saksi. Tunggu sebentar, aku punya satu syarat lagi. Kalau target produksi ini benar-benar tercapai, poin kerja mereka berdua selama 3 tahun ke depan harus jadi milikku. Baik, jangan khawatir. Bukan hanya 3 tahun, 30 tahun pun tidak masalah. Tapi dia malah tidak percaya. Ternyata ada hal sebaik ini. Hahaha, sudahlah. Sudahlah, ayo pergi. Ayo pergi, sudahlah. Ada apa denganmu? Kamu gila, keluarga kita. Tidak bisa hidup lagi, kamu memutuskan jalan hidup keluarga kita. Kak, percayalah padaku, kali ini aku pasti membuat mereka berdua tidak bisa lolos. Apa yang kamu lakukan? Ah iya.
Sistem, bisakah aku bangkit kembali? Semua tergantung padamu. Hadiah hari ini adalah nasi daging babi panggang, nilai 100, biaya 1 juta, 50 tank, kristal guanyin. Selamat kepada host yang mendapatkan botol suci guanyin. Botol suci guanyin mengandung embun surgawi yang dapat menghidupkan kembali tanaman dan mempercepat pertumbuhannya hingga 100 kali lipat. Sungguh luar biasa. Benar-benar luar biasa. Benar-benar bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Host telah melakukan undian 3 kali dan secara otomatis diupgrade menjadi VIP. Mendapatkan tambahan 100 kg benih tanaman. Hahaha luar biasa. Sistem benar-benar membantu lagi. Sekarang semuanya sudah siap, aku harus segera pergi. Coba lihat apakah botol suci guanyin ini benar-benar seajaib seperti yang diceritakan. Wah, luar biasa. Sistem memang tidak mengecewakan aku. Wang Zhao. Wang Zhao, situasi sudah genting, tapi kamu masih saja punya waktu untuk tidur nyenyak. Aduh, ada apa? Rumahmu diserang? Wang Deva membawa sekelompok orang dan meledakkan rumahmu. Sudah selesai? Kalian sedang apa? Di sini. Anak haram. Aku tidak akan selesai dengan kalian. Kawang, kalau kamu tinggal di rumah ini, segera serahkan tanahnya, kalau tidak aku akan meratakan rumah ini dan membuat kalian kehilangan tempat tinggal. Berani sekali kamu, perintah ini langsung dari kepala desa, apa yang tidak berani kami lakukan? Kalau tidak, salahkan saja. Adikmu yang bodoh itu, berani-beraninya sesumbar bisa menghasilkan uang setahun dalam sehari. Bukankah ini konyol? Adikmu benar-benar tidak tahu diri. Masa tanah sendiri diberikan begitu saja untuk orang lain? Hahaha. Liuna, aku mati, berhenti, siapa kamu? Ibunya. Berani menyentuh kakakku, bajingan ini tidak akan keluar dari sini. Pintu. Mau pergi kemana? Masuk, kita sebanyak ini, takut sama orang bodoh itu. Ayo, serang dia. Hei, hei. Jangan dengarkan Wang Gousheng. Kalau sampai ada yang mati, dia malah jadi bos besar, kalian semua. Lari. Tidak bisa, cepat masuk. Wu Erlengzi, kemarin itu. Kamu terus bilang kalau tidak bisa menghasilkan panen setahun, maka serahkan tanahnya. Apa kamu mau mengelak dari siapa? Aku tidak mengelak darimu, yang aku janjikan ada di dalam tanah itu. Omong kosong, dalam sehari menghasilkan panen setahun, kamu pikir kamu dewa? Atau kamu pikir aku ini anak kecil umur 3 tahun? Hah? Benar atau tidak? Kamu pergi ke ladang sendiri dan lihat saja. Semua orang berkumpul di sana. Sedang apa mereka? Ini kan bukan musim panen. Maaf, saya sudah bertani seumur hidup. Tapi belum pernah melihat yang sebesar ini. Labu ini, cukup untuk kita makan selama sebulan. Hahaha, lihat itu. Kami mengangkatnya bersama-sama. Sebesar ini ya, cepat lihat, sebesar ini. Labu sebesar ini, wah,
Satu ini saja cukup untuk seluruh keluarga. Makan? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Tidak mungkin, pasti palsu. Ini tidak masuk akal. Wang Deva, sekarang. Apalagi yang ingin kamu katakan? Bahkan jika diberi waktu setahun, kamu tidak akan bisa menemukannya. Apakah dewa muncul di malam hari atau ada harta karun yang terkubur di tanahnya? Pasti ada yang salah denganmu. Huang Deva mengaku kalah. Sekarang. Apalagi yang kamu punya? Apa maksudnya? Taruhan ini tidak bisa dianggap sah. Pasti kamu menggunakan trik licik. Aku sudah tahu mereka pasti tidak akan menepati janji. Ayo, katakan, apa alasan kalian kali ini? Kecuali Wang Erlengzi menjelaskan dari mana asal hasil panen ini. Kalau tidak, tidak bisa diterima. Banyak alasan. Ya, benar. Segala sesuatu harus berdasarkan sains dan logika. Jangan kira kami orang Timur Laut mudah dibodohi. Bicara soal sains dan logika, kalian ini kumpulan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, kan? Aku kasih tahu kalian. Kalian paham tidak? Kalian bertiga harus. Ikuti saja apa yang aku bilang, ini penting. Teknik pemupukan, pencahayaan, dan perawatan tanaman. Kelembapan tanah, pencegahan hama, semuanya sudah aku ajarkan. Kalian berdua bisa mempelajarinya dalam 3-5 hari. 3-5 hari. Siapa pemuda ini? Ahli produksi. Bicaranya sangat meyakinkan. Jangan-jangan dia itu pemuda dari kota yang dikirim ke desa. Tapi bukankah dia adiknya Wang Taiju, si gila? Dia sudah lama bertingkah aneh, tapi tiba-tiba saja jadi waras. Apa pendapatmu? Kebetulan sekali ternyata itu dia. Kalau dilihat lebih dekat wajahnya. Cukup menarik, jangan-jangan kamu tertarik pada si pengembara itu? Kalian beda generasi. Loh. Kenapa dia datang lalu? Pergi begitu saja. Masih muda sudah menjanda? Kalau kamu pasti juga tidak tahan, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa. 3 tahun. Kerja keras tidak boleh kurang sehari pun, kalian berdua cepatlah, sentuh kakak dan ibu, coba saja. Apakah hanya bisa? Bicara saja, bawang merah tidak dihitung, tunggu sebentar, masalah ini. Tidak sesederhana itu, dia bilang. Kapten, Anda bilang Anda datang pagi. Tidak datang lebih awal, tidak datang lebih lambat, justru datang pada saat kritis ini. Sifat buruk ini cukup, Wang Zheng. Anda tidak perlu berbicara dengan menyelipkan kata-kata. Saya datang hari ini untuk utama. Datanglah untuk menegakkan keadilan. Lin sendiri membawa mereka berdua ke tim besar untuk perjalanan. Apa yang diatur? Apakah taruhan ada pembatasan? Anda mengatakan ini. Barang-barang ini ditanam oleh Anda, panggil mereka. Apakah mereka akan setuju? Saya sudah menghormati Anda. Apakah Anda masih punya harga diri? Banyak orang tidak bisa seperti ini, saya sudah menghormati. Saya melihat Anda sebagai kapten tim besar, jadi saya sangat sabar. Mendengarkan Anda berbicara, Anda membalikan fakta. Tidak membedakan hitam dan putih, bagaimana Anda akan bertanggung jawab di masa depan tidak perlu. Kamu benar-benar pandai mengatur, paman keempat. Semua hasil panen ini pindahkan ke halaman rumahku, jangan sampai ada yang tertinggal. Dasar bajingan. Mau makan makanan beracun? Sejak Wang Fugui jadi kepala tim, setiap tahun kita kelaparan. Apa maksudnya makanan beracun? Bahan makanan ini asal-usulnya tidak jelas. Kalau sampai ada yang sakit, siapa yang bertanggung jawab? Demi menjamin keselamatan rakyat, sebagai kepala tim produksi, aku harus berkorban. Aku akan mencicipinya dulu untuk kalian semua. Paman keempat, Anda benar-benar mulia. Hahaha. Lihat aku. Kamu berani melawan tanpa mencari tahu dulu. Di keluarga Wang ini, siapa sebenarnya yang berkuasa? Wang Fugui, buku ini. Kamu cukup hebat ya, kakak. Buku ini datang. Buku ini sudah datang. Buku ini sudah datang.
Kamu cukup hebat ya, hahaha. Katakan yang sebenarnya. Angin membawa Anda ke sini. Saya, orang tua yang sudah usang ini, kalau tidak datang, di mata Anda. Aduh, saya ini kepala desa, bukan? Ah, apa yang Anda katakan? Semua orang di desa ini tahu bahwa Anda adalah pemimpin produksi kita. Tulang punggung tim, hahaha, tadi dia tidak begitu bilang. Tapi ternyata, bos besar. Bos kedua, keluarga Wang kita ini, para pria biasanya hanya dikubur dalam satu liang. Sudah cukup dengan kalian berdua, semua orang tidak setuju, bukan hanya aku. Semua orang juga tidak akan setuju. Benar, Paman Guru, setuju, 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 setuju. Dua orang bodoh ini akhirnya kena batunya hari ini. Kamu hanya membaca buku sampai mati, kapanpun kamu lihat. Dengarkan apa kata guru, hahaha. Hahaha. Dia itu bodoh. Dia itu bodoh. Ini adalah hasil dari 3 tahun kerja keras mereka berdua. Terima kasih. Terima kasih, guru. Hahaha. Berdasarkan kinerja luar biasa Wang Zheng dalam kerja produksi, saya umumkan bahwa Wang. Selamat kepada rekan Zheng yang terpilih sebagai teladan pekerja tahun ini. Baik, baik, terima kasih. Semua orang. Saya pasti akan menyebarkan teknik produksi saya ke setiap rumah dan barang-barang indah, sehingga semua warga desa bisa menjalani kehidupan yang baik. Baik, hahaha. Kakak senior, ketua tim Husiao, kita bertemu lagi. Baik, ternyata teladan pekerja kita sudah berbicara. Dalam beberapa hari, semua orang di desa kita akan pergi bersama-sama ke belakang gunung untuk mengejar petir musim dingin. Kita berusaha untuk mendapatkan panen yang melimpah tahun ini. Baik. Untung sebelum aku melintasi waktu, aku masih punya sedikit pengetahuan yang bisa membuat mereka terkejut dan terdiam. Saatnya undian lagi. Semoga kali ini aku mendapatkan sesuatu yang berharga. Hadiah hari ini adalah 1 mesin baru, 100 pasang sandal jerami, 10.000 Bitcoin, dan kekuatan Siang Yu Sang Raja. Selamat kepada host yang mendapatkan kekuatan Siang Yu Sang Raja. Selamat kepada host yang mendapatkan kekuatan Siang Yu Sang Raja. Siang Yu. Kisah tentang Siang Yu yang legendaris ini benar-benar tidak berlebihan. Aku sekarang merasa tubuhku penuh dengan energi, bahkan jika harus menghadapi beruang di gunung belakang, aku tidak takut. Siapa itu malam-malam begini? Pak, Pak. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang serius, hanya tanah di bawah rumahku itu, sudah 7 tahun tidak bisa menumbuhkan tanaman. Aku sangat sedih jadi. Ngomong-ngomong ini. Tanah ini sudah bertahun-tahun tidak bisa menanam banyak tanaman. Sebagian karena tanahnya terlalu kering. Harus sering disiram air agar tetap lembab. Apakah kamu bersedia membantu memilih? Ah, Shendaki. Sudah terlalu malam, kita lanjut besok. Tidak masalah, lain kali saja, ya. Mau kemana? Bukankah sudah sepakat sebelumnya? Bicara apa? Tadi kamu bilang mau ikut aku pulang. Apakah kamu seperti pria-pria itu yang membenci aku karena aku seorang janda? Kamu bahkan tidak mau membantu sedikit pun.
Apa kamu benar-benar seorang teladan pekerja keras? Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi bersamamu. Xiao Er, kamu murid di sini. Ah, halo, duduk dulu, duduk dulu, Api, duduk dulu. Api, aku. Ini adalah hara ubi yang aku buat sendiri. Coba, 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 hari-hari semakin sulit. Para pria di desa kita tidak ada kerjaan, berkeliaran di depanku, para janda juga. Di belakang memanggilku 10 jari. Sekarang mereka semua menghindariku, melihatku seperti wabah. Nak, jangan terlalu dipikirkan, semua orang tidak bermaksud begitu, jika kamu punya apapun. Kalau ada kesulitan, beritahu aku akan membantumu mencari solusi. Aku hanya ingin seorang pria. Seorang pria yang bisa hidup bersama seperti singa. Bisakah kamu membantu? Aku. Ternyata. Malam-malam memanggilku ke sini hanya untuk mengawasi ini, aku tidak bisa melakukan hal yang mengecewakan Nona. Hei, kamu ini bukan menyusahkanku, lebih baik kita pulang dulu. Berhenti di situ, bodoh. Kamu bilang. Jujur, apa kamu juga sebenarnya meremehkanku, Tante? Kamu salah paham, aku tidak. Maksudku, besok pagi aku harus pergi berburu di gunung. Paman menyuruhku memimpin tim. Aku memimpin tim. Benar-benar. Kamu tidak boleh membohongiku. Mana mungkin? Apa aku pernah membohongimu, kamu? Temani aku minum 1 gelas saja. Hanya 1 gelas, iya, aku. Berburu. Selama bertahun-tahun ini, aku hidup dalam kebingungan. Segala kepahitan hanya bisa kutelan sendiri. Terutama di musim dingin ini, aku harus menyiapkan persediaan. Sepertinya ada tai mata. Kamu. Orang baik, Erlengzi. Tidak seperti mereka yang semuanya mata duitan. Mereka menindas aku, seorang janda. Kamu mabuk. Satu teguk. Sekali bicara, aku sudah tua, hanya lebih tua 7 atau 8 tahun darimu. Bolehkah aku memanggilmu kakak? Hei, Kak Hu, aku bantu kamu duduk dulu, pelan-pelan ya. Hei, aku pulang dulu. Jangan pergi, hei Erlengzi, jangan pergi. Aku akan mengambil ini sebagai hari 1000, dan aku akan memberikannya padamu. Untuk keluargamu. Mengapa kamu ingin membunuhku? Dia juga wanita yang malang. Apa salahnya dia? Pelan-pelan. Tidak apa-apa. Musim dingin ini, saat ini, adalah waktu terbaik di gunung, kita mungkin akan bertemu ayam hutan atau kelinci liar. Malam ini kita bisa makan daging. Jangan berpikir kita tersesat di gunung. Siu-siu, kita harus hati-hati. Sedikit lagi, otak kita masih berkeringat, takut apa? Aku bisa berjalan di hutan belakang dengan mata tertutup. Apakah itu lubang kelinci? Siu-siu. Siu-siu, hati-hati. Hati-hati.
Hati-hati. Celaka. Kita telah mengganggu makhluk besar di gunung. Apa itu yang hitam besar? Lebih besar dari kerbau. Lebih besar dari kerbau? Selesai. Itu babi hutan besar yang digunakan untuk mengusir beruang. Kita harus pergi sekarang. Tidak mungkin kita bisa lari darinya. Jika ia mengamuk, seluruh desa akan dalam bahaya. Jadi, bagaimana sekarang? Jangan takut, ada aku di sini. Jaga jarak, jangan pergi. Kembali, kembali. Sudah selesai, tadi kamu. Aku sangat ketakutan. Dengan aku di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu babi? Bukan. Wah, babi hutan sebesar ini? Erlengzi, ini kamu yang menangkapnya. Ayah, tadi kamu tidak melihat betapa gagahnya Wang Sheng, dengan mudahnya menusuk babi hutan itu hingga jatuh. Hebat sekali. Hebat, Erlengzi, kamu telah berjasa besar lagi. Mau mengangkat babi hutan ini turun gunung. Perjalanan kali ini, hasil kita sangat banyak. Hahaha. Ahahahahahahaha. Hahaha. Cepat, tunggu sebentar, cepat tunggu. Sebentar. Alat datang, oh adik kecil. Alat benar-benar hebat, bisa bertani dan berburu. Tidak tahu apakah dia sudah punya istri. Anak perempuan kami cocok sekali dengannya. Ah, sudah pulang, Shitou, ayah. Cepat datang, Shitou. Ayah, cepat kemari dan panggil adik-adikmu. Nanti kita bagi-bagi untuk semua orang. Satu meja, baik-baik. Wang Zhao, kamu tidak perlu begitu. Menurut aturan desa, siapa yang berburu, itu miliknya. Tidak apa-apa, babi hutan itu beratnya ratusan kilo. Keluarga kami juga tidak bisa menghabiskannya. Lagi pula, aku sudah bilang sebelumnya, biar setiap keluarga bisa makan daging, biar semua saudara hidup sejahtera. Oh, anak muda. Sekarang pandanganmu sudah luas, hahaha, memang seharusnya begitu, hahaha. Terima kasih, ya. Ah, tidak usah sungkan, hahaha. Kakak besar. Kakak ipar, kakak besar, hahaha. Hahaha, tunggu sebentar ya, hahaha. Ayo, 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 ayo. Baik, bilang apa? Terima kasih, paman kedua. Bilang apa? Terima kasih, paman kedua. Iya, hahaha. Pintar. Kalian semua tahu harus bilang apa? Kenapa aku tidak tahu? Hahaha. Aku tanya kamu, siapa namamu? Namaku Anggo Udan. Lalu, siapa nama ayahmu? Ayahku bernama Wang Yuking. Baiklah, aku adalah paman keduamu. Hahaha, mari paman kedua. Paman akan membagikan daging untukmu. Terima kasih, paman kedua. Pergilah, jangan sampai hilang ya. Ayo, kemari, kemari. Hai semua. Semua ada ya? Ada semua, ada semua. Hahaha. Bagaimana kalau kita juga ikut meramaikan? Ambil bagian dari jeroan babi, kamu. Otaknya kemasukan air ya? Dia main-main saja. Mana mungkin dia bagi-bagi ke kita? Kita adalah ayah.
Terserah. Kali ini tidak usah makan, terima kasih. Terima kasih, babi hutan yang ditangkap kali ini benar-benar besar, begitu besar, ratusan kilo. Ayo. Kenapa kalian juga tega ya? Menertawakan mereka sampai 2 kali. Putus, apa yang kamu lakukan? Ini semua untukmu, perjodohan ini. Jangan begini, tinggalkan saja di sini. Benar-benar tidak tahu malu. Ambil saja. Kenapa makan dia? Terima kasih, terima kasih. Ada yang rebut daging. Apa? Siapa yang rebut daging? Dagingnya sudah direbut sejak tadi. Ada yang rebut daging. Aku, bukan aku. Fitnah aku. Lihat, apa yang kamu pegang di tanganmu, berani-beraninya berbohong dengan mata terbuka. Memang benar-benar bohong. Kenapa bengong saja? Pukul dia. Guru. Aku benar-benar tidak bisa terima ini, Wang. Si Erlengzi berani mempermalukan kita di depan seluruh desa. Iya, kita juga termasuk orang yang dihormati. Kenapa Wang Erlengzi bisa menghina kita seperti ini? Kalian ini kemampuan tidak seberapa, tapi temperamen besar. Paman, Anda tidak tahu betapa hebatnya Wang Erlengzi sekarang di desa. Beberapa tahun lagi dia mungkin tidak akan menghormati Anda sebagai kepala desa. Anak itu memang agak sombong, tapi setelah sadar, dia berubah total. Jika dia terus berkuasa, bagaimana kita bisa hidup? Apa? Menurutku lebih baik kita langsung mendatangi dia dan menyelesaikannya. Selamat. Selamat kepada pemilik yang mendapatkan 100 kotak mie instan. Sebentar, masukkan 99 kotak itu ke dalam ruang ini, panaskan sebentar. Di masa kelaparan ini, mie instan benar-benar menjadi makanan pokok. Hehehehehehehe. Hehehehehehe. Wang Erlengzi terus berbicara pada gentong air itu, tiba-tiba muncul sesuatu yang kecil. Apakah itu yang disebut-sebut sebagai guci ajaib? Tidak heran Wang Erlengzi belakangan ini jadi lebih hebat. Ternyata karena ada harta karun di rumahnya. Terakhir kali, ladang mereka dalam semalam penuh dengan tanaman, dan semuanya besar-besar. Pasti juga berkat guci ajaib itu. Karena kekayaan luar biasa ini kita temukan. Hahaha. Cepat, jangan sampai anak itu mengetahuinya. Cepat. Paman, cepat bantu aku. Aku tidak bisa bertahan lagi. Aku pikir dia minta tolong ke gentong air. Peringatan, 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 media antara sistem dan host telah hilang. Sinkronisasi terganggu, ayo pergi. Ini pertama kalinya sistem memberikan peringatan kepadaku. Misi darurat, host harus malam ini menemukan kembali Meijie sebelum undian berlangsung. Selama itu, dilarang mengungkapkan keberadaan sistem kepada siapapun.
Kalau aku tidak menemukannya, jika gagal, host akan langsung dihapus. Apa? Dihapus. Bunuh. Selesai, sekarang masalah besar. Sistem selalu memilih waktu setiap pukul 9 malam, sekarang baru lewat sore, artinya, aku hanya punya waktu kurang dari 12 jam. Jika tidak menemukan ini. Oh my god. Busel, Busel, ini keajaiban, Banzai, beri aku. Ah, aku kehilangan kendi air. Ah, hai. Ada urusan besar, pergi ke halaman dan lihat apakah ada yang cocok, kalau ada ambil saja. Om, gentong air itu benar-benar penting buat saya. Ah, kamu tidak mengerti, itu bukan gentong air biasa, ada tali yang terikat di atasnya. Hampir saja aku keceplosan soal uang. Kalau aku gagal, ini bukan hal sepele. Apakah Wang Qiang akan? Apakah Wang Fugui dan mereka yang melakukannya? Kemarin malam saat aku bangun, aku melihat mereka bertiga. Seperti hantu, mereka datang dari rumahmu. Tidak mungkin, kan? Tidak salah lagi. Pasti ini ulah mereka. Jamaika men, Jamaika men, Jamaika men, Jamaika men. Jamaika men, Jamaika men, Jamaika men. Kenapa kamu menendangku? Apa-apaan sih? Sesama buka pintu, nggak modern, nggak tradisional. Kalau benar ada dewa, pasti sudah ketakutan gara-gara kamu. Sudahlah, sudah, kalian berdua jangan ribut di sini lagi. Kenapa? Semalaman. Kenapa kalian tidak mengerti? Kita harus mencari cara untuk mendapatkan rahasia dari Wang Erlengzi. Rahasia itu masih kalian yang melakukan. Perbuatan baik, bagaimana aku bisa sampai di sini? Jangan banyak bicara, cepat berikan gelang baja itu. Kalau tidak, aku akan melepaskan kentutmu. Kamu menakut-nakuti siapa? Kamu pikir aku tidak takut? Berhenti. Tidak ada yang pergi, datang ke sini bermain dengan si pengembara. Kamu hebat, benda berharga seperti ini ternyata selalu kamu sembunyikan. Hari ini kamu harus mengungkapkan rahasia dari wadah harta karun ini, kita bisa kaya bersama atau mati. Hancur. Kita berdua lebih baik daripada dia, ayahnya. Mereka bilang apa? Wadah harta karun ini, segera jelaskan dengan jelas, kalau tidak, maka kami akan membuatmu menderita. Wen Zhao, kamu. Sebenarnya kenapa? Bukankah Wang Fugui dan yang lainnya sudah dihukum? Kamu dari siang tadi tidak bersuara sama sekali. Itu hanya gentong air rusak, aku akan membelikan yang baru untukmu. Bagaimana kalau aku membelikan yang baru? Kamu tidak akan mengerti, air itu. Gentong itu sebenarnya kecil, jika dengan nanti kalau aku sudah tidak ada. Kamu harus benar-benar baik-baik ya. Orang. Kenapa kamu tiba-tiba bicara seperti ini saat ada waktu? Aku sudah memberitahu perawat. Aku beritahu kamu, seumur hidup ini aku akan tetap bersamamu. Kalau tidak bisa, bahkan jika aku meninggalkan dunia ini, aku tidak bisa memberitahunya hal-hal ini,
Kamu terlalu kejam padanya. Xiao. Zhou, aku tidak apa-apa. Kamu keluar dulu saja, aku hanya ingin sendiri. Kalau begitu kamu. Minumlah air hangat, aku hampir sehari tidak makan dan minum. Selamat kepada tuan rumah. Sistem Meijian telah berhasil dipulihkan. Selama ada wadah sejarah, Meijian bisa dipulihkan. Aku salah. Sistem akan memperbaikinya, kakak, kamu memanggil lagi. Aku sekali haha. Haha, kenapa kamu tiba-tiba begitu? Aku baik. Aku benar-benar baik sekarang, aku baik. Sangat bagus hahaha, kamu sudah kenyang dan puas. Cepat tidur, kita besok harus pergi ke kota untuk pasar besar, tidak masalah. Halo. Ahwang, berapa harga terong per kilo? Bakpao kalian berisi daging, ayahmu. Mari kita jual sisa daging babi hutan dan daging buruan dengan harga panggang. Setelah selesai urusan ini. Kalau masih ada waktu, aku akan menemanimu jalan-jalan, laparkan. Aku akan membelikanmu beberapa bakpao. Baiklah, kakak. Berapa harga bakpao? Yang panas 1 sen 3, yang vegetarian 1 sen 5, tidak perlu kupon makanan. Baiklah, beri saya bakpao daging seharga 3 sen. Oke, begini. Baiklah, ini dia. Pegang baik-baik ya. Baiklah, ayo. Ini. Istrimu, kan? Anak ini terlihat baik, pasti sangat menyayangi istrinya. Sebentar lagi dia akan jadi istriku. Hehe, haha, saya mau tanya sesuatu. Apakah Anda menerima barang? Saya punya tepung yang tidak bisa digunakan di sini. Anda harus pergi ke toko kecil di gerbang kota kabupaten. Mengerti? Terima kasih, tidak masalah. Baiklah. Ini untukmu. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Makan dulu sambil jalan, tadi aku dengar ada tempat yang membeli hasil hutan. Begitu sampai, langsung saja. Hei, mau kemana? Masuklah. Mencari seseorang? Kalau ini soal bisnis, kita tidak bisa melakukannya secara terang-terangan. Kamu tinggal saja di sini. Percayalah padaku, kita lewat pintu belakang, ya. Aku menyuruhmu pergi ke pasar untuk membeli bahan segar. Kenapa bolak-balik tetap saja ayam, bebek, ikan, dan daging ini lagi? Sekarang musim dingin, barang-barang dari gunung di pasar. Lagi laris. Di mana aku bisa mencarinya untukmu? Pemimpin kabupaten secara khusus meminta kita untuk melayani para investor ini dengan baik. Mereka sudah berkeliling dunia, apa yang belum pernah mereka lihat? Mereka ingin makan hidangan mewah. Seperti kata pepatah, ibu rumah tangga yang pandai pun tak bisa memasak tanpa bahan. Kalau tidak, buat saja hidangan andalan untuk menyenangkan para investor itu. Kamu tahu apa sih? Katakan padamu, jika kali ini kita tidak melayani dengan baik, jangan harap kamu bisa makan kenyang. Seluruh kota besar. Semua restoran harus tunduk padaku, bukan? Masa sih? Ada pasangan muda yang datang, katanya mau jual barang dari gunung, kita temui atau tidak? Kak, cepat ambil paku ini. Baiklah, rapikan dulu. Ayo cepat, aku bantu kamu. Mari kita rapikan. Ayo. Dengar-dengar, yang datang ke restoran di kota besar itu adalah orang-orang penting. Menurutmu mereka akan tertarik dengan barang-barang dari desa kita? Tenang saja, di dunia sekarang ini mereka pasti patuh. Hai, teman kecil, halo. Baik, jadi kalian mau menjual hasil hutan? Saya adalah pemilik restoran besar di kota ini. Nama saya San, panggil saja saya Pak San. Halo, Pak San. Silakan duduk,
Duduk, duduk. Kali ini. Kalian bawa barang bagus apa? Barang yang kami bawa ada di luar. Oh iya, kalau jamur atau barang murah seperti itu, kami tidak mau, ya. Ada burung pegar, ayam hutan, kelinci liar, dan sekitar 100 kilogram daging babi hutan. Lihat saja kalau kalian benar-benar membantu saya. Saya akan membeli semua barang kalian dengan harga 5 kali lipat dari harga pasar. Tidak masalah. Kita bayar di muka, barang di tangan. Kamu. Bawa barangnya. Jatuhkan barangnya, Wang Zheng. Pengiriman ini datang tepat waktu dan sangat penting. Bisa dibilang ini adalah pertolongan yang menyelamatkan nyawa. Bos, Anda terlalu berlebihan. Berkat kemurahan hati Anda, kami bisa memiliki kekayaan yang melimpah ini. Hahaha, hahaha, saya malu sekali. Baru saja kita sepakat dengan harga 275. Anda menjualnya, saya merasa tenang. Hahaha, saudara. Ya. Orang yang tegas. Kalau ada barang bagus lagi, harus dikirim ke saya dulu. Itu sudah pasti. Hahaha. Kamu pergi ke dapur belakang dulu, bantu mereka menurunkan barang, ya. Baik. Baik, bos. Saya masih punya satu lagi barang besar, tergantung apakah Anda berani atau tidak. Tertarik barang bagus apa? Katakan dulu, paha ayam baris kedua segar, baris kiri kedua segar, oke. Setiap paha ayam aku kasih kamu. Jumlah ini, setuju, baiklah. Tunggu sebentar, aku akan mencari seseorang untuk memindahkan barangnya. Oke. Sistem, ambilkan 200 kg, 1000 kg. Pengambilan selesai, silakan periksa. Ruang sistem ini benar-benar alat ajaib untuk berdagang. Bahkan urusan gudang pun diurus, botak. Bro, hahaha. Barang ini datang begitu cepat. Mana orang yang mengantarnya? Kurirnya sudah pergi setelah mengantar barang. Ayo periksa barangnya. Hahaha. Wah, ini benar-benar baru. Segar sekali, hahaha. Bahkan aku tidak bisa mendapatkan ini. Influencer ini langsung beli 200 kilo. Hubungannya pasti sangat kuat. Jangan-jangan. Ini. Adik kecil, bro, nanti. Mohon bantuannya di masa depan. Kalau ada yang perlu bantuan dariku, jangan ragu untuk bilang saja. Hai geter lalu. Sopan sekali, kamu terlalu sopan. Semoga bisnis lancar ya, semoga bisnis lancar. Hahaha, terima kasih. Pelan-pelan ya, itu. Bro, kamu kenapa? Hahaha. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Baiklah, baiklah. Ya. Wah, Wang Cheng, lihat cepat, cepat lihat berapa kita dapat hari ini. 100, 200, 300, 50, 200, 75, kenapa jadi 400 lebih? Aku baru saja berbisnis dengan bosan. Uang lebih ini adalah uang muka darinya. Wang Zheng tidak menyangka. Kamu pandai berbisnis. Tersenyum. Uangnya, kamu simpan dulu untukku. Simpan untuk biaya menikah nanti. Menikah? Di mana calonnya? Jauh. Di ujung langit, dekat di depan mata. Hari hujan tidak boleh pulang. Pantas saja semua orang bilang kamu bodoh. Kamu bikin aku kesal. Kak Xiao yang terbaik untukku. Aku mau menikahi Kak Xiao. Nanti kalau kamu sudah sembuh, aku akan jadi istrimu hahaha istri. Istri hahaha istri. Hahaha suami. Hahaha suami.
Ternyata otak bodoh ini masih ingat, siapa istrimu, tidak tahu malu. Hei istri kamu. Tunggu aku istri. Tunggu sebentar. Aku. Bukankah itu Wang Zhong? Bagaimana dia bisa bekerja di hotel besar? Apa? Aku melihat anak itu keluar dengan membawa banyak uang. Ayo kita lihat. Kita bisa. Sudah sepakat, aku bukan orang yang mudah dibujuk. Harus melamar ke ayahku dulu, lalu buktikan. Kalau suamimu setuju, dia berani. Suamimu berani. Bagaimanapun, ayahku sangat menyayangiku. Pasti akan setuju. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan memastikan kamu kembali dengan penuh kehormatan. Tunggu, San Goku Shinigami. Ah. Hei, Wen Zheng. Kalian saling kenal, berani. Tidak. Kenal? Saat aku masuk sekolah kedokteran dulu, aku sering dihukum. Aku ingin tahu apa yang ingin kamu lakukan dengan beberapa anak buah ini. Apa yang ingin kami lakukan, itu tergantung. Siapa di antara kalian yang punya waktu? Yang punya waktu segera serahkan uangnya. Mereka hanya merampok uang. Lihat gadis itu, betapa cantiknya dia. Haha, dengar. Dengar itu, cepatlah. Aku beritahu, teman-temanku ini tidak akan segan-segan. Kalau aku pura-pura tidak mendengar, bagaimana? Kamu cari masalah. Begitu. Belajar merampok dari orang lain. Baiklah. Sialan. Kamu hebat, aku akan panggil ayahku. Katakan, siapa ayahmu? Coba bilang, aku ingin tahu. Hahaha. Ayahku kepala daerah. Bos Hotel Chengda, Sandahai, dihormati di dunia hitam dan putih. Sulit jadi bos besar restoran di kota kecil. Maksudnya. Baiklah, aku akan tunggu di sini. Panggil ayahmu untuk menemuiku. Siapa bajingan yang berani menyentuh anakku? Hari ini aku akan mengulitinya. Ayah, dia yang memukulku. Saudara-saudara, maju, jangan mundur. Angkat satu kaki. Ayah, kenapa kau memukulku? Diam, kau tahu siapa dia. Ini adalah masalah besar, hanya kesalahpahaman di kuil kecil ini. Ayah keluar gawang, kalian. Tidak apa-apa, kami tidak. Apa-apa. Tapi, Haige, anakmu, kamu. Kamu bicara apa soal suami kampungan itu? Maksudmu apa? Wang Zheng, saudara, dia adalah orang penting di restoran besar kota kita. Dia pasti bisa mempertahankan pekerjaannya. Semua berkat dia, bukan? Kalau dia punya kemampuan seperti itu, kenapa masih berdiri di situ? Cepat datang ke sini dan minta maaf. Minta maaflah, kamu pikir tubuhmu dari besi, tapi tenaga segitu saja tidak cukup. Maafkan aku, Wang Laodi. Wang Laodi, kamu yang memanggil. Aku adalah ayahmu. Jika dia adalah saudaraku, bagaimana kamu harus memanggilnya? Mana ada yang seperti kamu, dia adalah teman sekelasku. Jika ini tersebar, bagaimana aku bisa bertemu orang lain? Paman Wang, itu aku. Salah, maafkan aku. Anda orang besar, jangan permasalahkan ini. Dia memanggilmu paman, kenapa kamu tidak memanggilnya bibi? Aku tidak tahu harus memanggil apa. Tidak masalah, dia hanya sendiri. Dia memanggilku paman. Namamu siapa? Besar sekali dan manis. Lain kali ketemu, paman belikan permen untukmu. Haige, lihat, tidak ada apa-apa. Kalau begitu, kami pergi dulu ya. Hati-hati ya, hati-hati. Pulang. Aku akan merebus air lagi. Apa dosa yang telah aku perbuat? Sungguh. Itu Kiao Shen. Jelly barusan ketakutan sampai trauma batin. Hahaha, siapa yang tahu?
Sialnya sampai seperti ini. Ini dia tuanku. Cepat masuklah. Saudara, kami adalah dari tim produksi luar Wangjia. Desa meminta kami untuk membeli kebutuhan hidup. Ada surat dari kepala tim. Ada suratnya? Tanpa surat tidak bisa. Ada. Mau beli apa? Cepat. Saya mau 10 kilo gula, 10 kilo garam, dan beberapa kotak teh harimau. Dan juga permen wijen dan kue lidah sapi, cukup banyak. Pelayanan macam apa ini? Cepat, pemimpin akan datang. Mau beli atau tidak? Kalau tidak mau beli, pergi. Sudahlah, ayo kita pergi. Aku tidak mengerti. Dia hanya seorang penjual, kenapa dia begitu sombong? Apa yang dia sombongkan? Mungkin ini sudah takdir. Kita benar-benar tidak bisa melawan, karena di Wangjiawa tidak ada titik penjualan bus. Lebih dari 40 orang pergi ke kota kabupaten, tidak seperti tim produksi lain yang bisa membeli kebutuhan sehari-hari di depan rumah. Garam, kenapa Wangjiawa terletak di tempat terpencil, gunung tinggi dan jalan jauh? Semua orang merasa ini adalah pekerjaan yang sulit, mengangkut barang sangat merepotkan. Jika aku membuka titik penjualan di desa, aku bisa mendapatkan hadiah dari dalam negeri. Bukankah itu hanya daging babi rebus dengan bihun? Datang nih. Hei, kenapa buru-buru? Waktu kecil belum. Makan nih. Tidak apa-apa. Untung saja Erlengzi menangkap babi hutan ini. Kita bisa makan daging babi rebus dengan bihun. Hijing, aku lihat kamu. Haha, kakak, aku pergi dengan siu-siu ke tempat kejadian dan kembali. Tiba-tiba aku terpikirkan sesuatu. Pikiran apa? Aku ingin membuka sebuah titik penjualan bersama di desa kita. Titik penjualan? Kenapa tiba-tiba kepikiran soal ini? Haha, tapi kalau dipikir-pikir, ini bisa membawa manfaat. Bagi seluruh desa, setidaknya para ibu-ibu di desa ini tidak akan terus mengeluh. Tapi masalahnya, desa kita ini jaraknya puluhan kilometer dari kota kabupaten. Bolak-balik ke sana itu tidak mudah, loh. Harus dipikirkan baik-baik, di perjalanan pulang tadi aku sudah memikirkannya. Kamu ingin yang pertama bisa memenuhi kebutuhan semua orang, yang kedua, juga bisa membuat keluarga kita berbisnis kecil-kecilan. Ah, tidak apa-apa. Susah sedikit, yang penting kita masih muda dan kuat, haha. Benar-benar semakin hebat saja, ya. Haha, Tiesu, menurutmu kita harus membantu Erleng mengatur pernikahannya, kan? Ya, harus segera dijadwalkan, kalau tidak, jangan sampai kita dan siu-siu anak perempuan sampai panik, hahaha, aduh, kakak minum alkohol. Hahaha. Jujur saja, ya. Kamu bilang anak ini datang? Ya datang saja. Kenapa harus bawa barang? Memang sudah seharusnya. Hahaha. Hahaha, jujur saja. Hari ini aku datang ke sini selain untuk melihatmu. Sebenarnya, ada satu hal yang perlu. Kamu hanya perlu mengangguk saja. Maksud kedatanganmu sudah diberitahu oleh Siuyato sebelumnya. Mengenai hal ini, tim kami pasti akan mendukung sepenuhnya. Hahaha, Xiao Jiu, bawa surat keterangan yang aku buat itu ke sini. Kamu pergi. Pergilah ke kantor perdagangan kabupaten, cari Direktur Zhang, urus dokumen ini dulu. Sekalian, bawa gadis kecil itu juga. Lagi pula, pikirannya juga sepenuhnya tertuju padamu. Ayah, apa yang sebenarnya ingin ayah katakan? Aku tidak mau bicara. Baiklah, aku pergi dulu. Ah, benar-benar sulit menahan anak perempuan yang sudah dewasa. Ah, selamat kepada host yang mendapatkan 5 kali lipat 100. Astaga. Sebelumnya aku dapat 100 kotak mie instan.
Hari ini aku dapat 100 kotak sosis lagi. Apakah sistem ini ingin membuatku kekenyangan sampai mati? Beberapa hari lagi Metabolis Island akan dibuka. Aku tidak bisa menghabiskan semua ini. Bisa. Dijual ke warga desa, nanti seluruh desa ini akan memakai barang-barang ini, hanya saya yang menjualnya. Semua orang pasti akan berebut datang untuk membeli. Bukankah saya akan jadi kaya raya? Wah, benar-benar jenius bisnis. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, warga desa sekalian, saya umumkan bahwa hari ini toko Wang Dinasti resmi dibuka untuk berterima kasih atas perhatian, dukungan, pengertian, bantuan, dan kasih sayang kalian selama ini. Saya umumkan bahwa semua barang diskon 50%. Bos, itu apa? Ini krim pelangsing dan kecantikan. Lihat, aku mau yang itu. Apa ini? Bagaimana, bro? Suka tidak? Apa ini? Ada yang kamu suka. Apa ini? Kamu suka ini. Hahaha, kalian hebat sekali. Aku sudah berusaha keras untuk mengirimkannya padamu. Jangan bilang itu salinan, bawa pergi. Itu hemat. Di kota besar saja sulit ditemukan, bagaimana kalau coba ini? Bagaimana cara makannya? Ah, ini mudah. Cukup sobek tutupnya, tuangkan air panas, dan sebentar lagi bisa dimakan sendiri. Semudah itu. Ini namanya sosis, masukkan ke dalam mie instan. Jangan tanya soal rasanya. Ah, dengan uap panasnya, saat kamu makan, rasanya seperti makanan surga. Makan sekali pasti ingin makan lagi. Zengge, bagaimana kamu menjual mie instan dan sosis ini? Berapa harganya? Satu kotak ini harganya 10 sen, satu batang ini 10 sen. Wah, mahal sekali. Kalau begitu, saya tidak mau. Yang ini. Harumnya luar biasa. Barang-barang ini telah menyeberangi lautan untuk sampai ke sini. Bisa dibilang, barang-barang ini telah melintasi setengah dunia untuk sampai ke tempat kita, Kak Wang. Kalau dipikir-pikir, dijual 20 sen mahal tidak? Tidak mahal, ya. Kalian. Mahal atau tidak? Tidak mahal, ya. Menurutmu, layak atau tidak? Layak, ya. Sangat layak. Masuk akal sekali. Hei, kasih saya 1 cup mie instan dan 2 sosis. Saya ambil 2 cup. Kok kamu punya banyak uang? Ya, banyak banget. Ayo, kasih saya 2 cup lagi. Kasih saya 2 cup lagi. Kasih saya 1 sosis. Kasih saya 2 cup lagi. Enak banget, ya, wanginya luar biasa. Seumur hidup saya belum pernah makan yang sana ini. Ini rasa apa, sih? Ada sedikit kuahnya. Boleh saya coba minum sedikit? Kamu ini. Hei, kasih saya, rasanya apa ini? Wah, wangi banget. Hei, itu buat saya. Aku nggak kasih kamu, kenapa harus kasih? Kasih aku? Hei, kasih aku nggak kasih yang nggak kasih. Kamu. Dasar bodoh, ini yang mereka sebut mie instan, kan? Iya, cepat ambilkan aku 2 cup. 2 cup itu apa sih? Keluarga aku banyak orang, kasih aku 10 cup, rebutan apa sih? Aku duluan yang datang. Hei, aku duluan, kamu. Iya, tapi jangan buru-buru, ya. Aku ini. Selain mie instan, masih ada barang bagus lainnya. Masih ada apa lagi? Hei, keluarkan, biar aku lihat. Hei, jangan jual mahal. Cepat keluarkan, biar kita lihat. Barang bagus tidak takut untuk dimainkan. Betul kan? Mari lihat semuanya. Ini disebut hotpot instan, benar kan? Tidak perlu memotong kayu, tidak perlu menyalakan api, cukup tuangkan air dingin, dan itu akan matang sendiri. Ada daging dan sayuran di dalamnya, lebih praktis daripada mie instan. Benda ini bisa masak sendiri. Kamu bohong. Kamu menipu, kan? Saya, Wang Zhang, selalu jujur dalam berbisnis, semua orang tahu itu. Kalau kalian gak percaya, coba potong sendiri. Datang.
Hei, wah, kakak ipar, 1.000 porsi ini benar-benar enak sekali. Ini jauh lebih hemat daripada makan di restoran. Berapa sih makan di restoran? Satu kotak ini cuma 50 sen. Wah, kakak pasti senang banget pas pulang nanti. Bagus banget, Erpang, semua selir di kuil Jisiang yang kamu kenal sudah ada di sini. Aku juga mau, aku duluan. Aku yang datang duluan. Aku dulu, aku harus dapat satu. Aku juga mau, aku duluan, aku harus dapat satu, aku harus dapat satu, aku harus dapat satu, aku juga mau, aku duluan, aku dapat satu, semua. Warga sekalian, selain diskon 50% untuk semua barang, hari ini, sore aku juga akan mengadakan festival belanja kita sendiri di sini. Selamat datang semua, warga untuk datang dan meramaikan acara ini. Oke. Terlalu bagus sekali. Sangat bagus, keren sekali, sangat bagus, keren sekali. Aku juga mau. Aku juga mau, aku juga bisa pakai. Ini, aku juga mau bilang, sekarang bisnis kita sangat ramai, bukan? Bisa, dengan festival belanja kita bisa sedikit keluar, di mana datang begitu banyak racun, ini baru mulai. Lihatlah ini, bisnis kita di masa depan pasti akan menyebar ke seluruh barat daya, utara, dalam dan luar negeri, jangan sampai kamu memaksaku, beri aku satu, beri aku satu. Ada urusan, beri aku 2 mangkuk mie instan, aku mau yang sudah dipotong. Mereka sebenarnya saling mencintai. Aku tidak seharusnya punya pikiran itu. Enak, ayah, ibu, nanti aku mau berbisnis dengan paman kedua dan menghasilkan banyak uang. Haha, jika kamu benar-benar ingin berbisnis dengan paman kedua, maka dengarkan adikmu. Belajar yang baik ya. Belajar dengan rajin supaya nanti bisa membantu Charles, tahu. Ayo, ikut ibu kembali ke kamar. Ini uang, ambil. Hari ini berkat kamu dan kakak ipar, kalau tidak hanya mengandalkan aku dan Siu, kami berdua tidak akan bisa menyelesaikannya. Jangan bercanda, aku tidak bisa menerima uang ini. Kamu belum menikah, ini bukan saatnya untuk menggunakan uang. Ngomong-ngomong, kamu sudah bertunangan, langkah berikutnya adalah menikah, kamu harus memberikan penjelasan kepada Siu-Siu. Kakakmu benar. Ini bukan omelan dari kakak iparmu. Lihatlah, seorang gadis bangsawan seperti Siu-Siu mengikuti kamu tanpa status. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebagai pria, kita punya tanggung jawab di pundak kita. Siu-Siu ini. Gadis ini terhadapmu. Perasaan dia terhadapmu, kami semua bisa melihatnya. Kamu mengalami cedera otak selama bertahun-tahun, di desa kita orang-orang tidak menyukaimu, kecuali Siu-Siu. Keluarga Siu tidak pernah meninggalkanmu. Tidak pernah menyerah. Kakak ipar, soal pendidikan kalian. Dulu aku pernah berjanji panjang pada Siu. Sekarang sudah waktunya untuk menepati janji itu. Beberapa hari ini aku akan pilih hari yang baik, nanti kita pergi melamar bersama-sama, hahaha. Apa? Kamu baru saja bilang lusa mau datang ke rumahku untuk melamar. Kenapa? Tidak setuju? Siapa bilang tidak? Senang akhirnya masih ada sedikit hati nurani, kita juga sudah saatnya bicara tentang hal ini. Jangan lihat ayahmu biasanya diam saja, sebenarnya hatinya sudah rusak. Aku harus kembali berbicara dengan mereka, agar lebih baik. Tunggu sebentar. Kamu lupa kita datang untuk apa hari ini? Oh, menggali bawang putih, haha. Ayo. Zhang Hao, Xiang Yu, bro,
Lihat. Benar-benar ada ya. Perjalanan ini benar-benar membawa hasil yang melimpah. Haha, ayo pergi. Aku bilang cepat, lihat, rumah kita sudah panen, tidak ada lagi. Aku tidak akan marah lagi. Malam ini kita tambah pesta pernikahan. Apapun bisa dibicarakan. Wah, benar-benar ada rubah legendaris. Kupikir itu cuma omongan orang tua. Mungkin karena musim dingin sulit berburu, tertarik oleh ayam hutan ini. Cepat, tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Aku dengar orang tua bilang rubah putih ini. Kalau itu punya roh, membalas dendam pasti akan datang. Aduh, kita sudah punya ayam hutan, jangan serakah lagi, lepaskan saja. Oke, aku akan turuti kamu. Lihat, lucu sekali. Mau bawa kita kemana? Ayo ikut aku lihat. Hei, Hu. Hu, di mana kamu? Dia pergi. Rumput ini terlihat sangat familiar. Ini adalah rumput yang bagus. Tongkat, tongkat yang bagus. 1. Lihat, 3 daun ini disebut Dong Taizi, 4. Daun disebut Sipinye. Semuanya adalah tongkat besar, sungguh. Ini. Tongkat besar yang sudah puluhan tahun, ini masih banyak, Yang Mulia, kali ini kita benar-benar kaya. Untung aku mendengarkanmu tadi. Kamu tidak membicarakan harimau putih itu, kan? Kalau begitu, kita akan melewatkannya begitu saja. Kita harus cepat sebelum gelap, gali semua tongkat ini dan bawa pulang. Hahaha. Paman, Bibi, anak kedua di keluarga kami memang kurang beruntung. Sejak kecil, orang tuanya sudah tiada. Seperti kata pepatah, kakak ipar itu seperti ibu. Jadi, banyak hal harus aku, sebagai kakak ipar, yang mengatakannya. Beli bunga ya. Ada apa? Katakan saja langsung. Tidak perlu berbelit-belit, saya akan langsung bicara. Siu-Siu dan Lengzi sudah berteman sejak kecil, mereka juga sudah dewasa. Apakah kita harus mulai merencanakan pernikahan mereka? Lengzi juga saya lihat tumbuh besar. Anak ini rajin, punya ide, dan ambisi. Saya merasa tenang jika dia bersama Siu-Siu. Ayahnya, bagaimana bisa begitu? Orang lain bicara 2 kalimat, kamu langsung setuju. Kalau orang tahu, mereka akan berpikir dia anak kandung kita. Kalau tidak tahu, mereka akan berpikir dia anak angkat kita. Apa pendapatmu? Bagaimana ini? Aku diam saja, lalu kamu kasih ide. Aduh, di dunia ini, orang tua manapun pasti berharap anaknya hidup baik, apalagi. Aku bilang ya, soal Siu-Siu ini. Seorang gadis. Kita setuju, boleh. Tapi, keluarga si Lengzi itu, bagaimana dia bisa menjamin kebahagiaan Siu-Siu di masa depan? Bibi, sekarang Lengzi sudah pandai cari uang. Asal Siu-Siu menikah dengannya, pasti hidupnya bahagia. Lihat, dia kan sudah datang. Iya. Pak, guru bilang kita makan apa saja. Ayo makan. Tidak, tidak. Kami baru saja ngobrol soal kamu dan Siu-Siu. Wah. Apa ini? Wah, ini apa? Sepeda merek Yongjiu model 28. Berapa harganya? Tidak mahal, cuma 200 yuan. 200. Kenapa di rumahku kamu gak makan atau minum, tapi tetap harus nabung 2 tahun? Ya, kamu dapat uang besar. Hei,
sepeda itu bukan apa-apa. Apa kamu nggak makan? Jangan buru-buru. Barang bagus masih ada di belakang. Hei hei hahaha. Aduh. Ini lumayan juga. Om, tujuan kedatanganku hari ini, yang kedua, kamu pasti sudah tahu di hati. Semoga kalian bisa tampil bersama kami. Aku berjanji akan membuat Siu bahagia seumur hidupnya. Aku setuju dengan pernikahan ini. Dia sudah menunggumu di dalam rumah sejak tadi. Kenapa baru sekarang datang? Bawaannya terlalu banyak, jadi terhambat di jalan. Kenapa kamu beli sebanyak ini? Untuk apa beli semua barang ini? Dan sepeda ini? Berapa harganya? Tidak apa-apa. Dasar gadis nakal, belum menikah saja sudah pandai menarik perhatian orang. Lihatlah dirimu, lihatlah dirimu. Apa kata-katamu ada gunanya? Aku sudah bilang sejak lama, urusan anak muda seperti ini, kita jangan terlalu ikut campur. Karena sudah sampai pada tahap ini, kalian berdua pergilah mengurus surat nikah dulu. Soal yang lain nanti diurus belakangan. Hari pernikahan ini, Paman, kalian tidak perlu repot-repot, saya sudah melihat kalendernya. Kita pilih tanggal 8 bulan 12. Satu pernikahan, satu perjodohan. Hari yang baik, ya, bagus sekali, hahaha. Selamat ya. Mulai sekarang, kalian resmi menjadi suami istri. Terima kasih, ya, pengacara. Baik, agak mendekat sedikit, ya. Iya, pelan-pelan. Iya, bagus. Peta yang bagus. Kamu ini aneh sekali. Kalau terus begini, bagaimana nanti kita bisa keluar, malu-maluin banget. Apa? Aku bahkan gak boleh jemput istriku sendiri. Jangan lupa, kita sekarang sudah resmi menikah, pasangan suami istri yang sah, dan teman seperjuangan. Kalau kamu terus ganggu aku, kita nggak pernah bilang begitu. Hei, bagaimanapun juga, ini adalah hari besar ketiga dalam hidupku. Saat itu, aku akan mengundang seluruh desa untuk datang, biar mereka lihat bagaimana guruku. Apa? Pokoknya rumahmu itu berisik sekali. Nanti kamu jangan minum terlalu banyak, kalau sampai mabuk berat dan tak sadarkan diri. Saat masuk kamar, aku akan memutuskan hubunganmu. Ayo makan. Makan. Turun dari mobil, ayo pulang ke rumah. Baik, selamat, 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 selamat. Memang tidak salah kalau dibilang nama besar Tuan R sangat berpengaruh. Tidak hanya koki terkenal yang diundang, bahkan pengusaha besar dari kota pun datang untuk merayakan. Pengusaha besar dari kota pun datang untuk merayakan dan memberikan ucapan selamat. Kalau anakku punya setengah saja dari kemampuan Erlang, aku sudah sangat puas. Kami pasti akan menjaga Siu-Siu dengan baik. Erlang, tenang saja. Dengan begitu, dia pasti merasa lega dan senang. Ayo kita bersulang. Baik, hahaha. Haha baiklah, pengantin pria dan wanita keluar untuk bersulang. Pergi. Terima kasih kepada semua yang hadir di pernikahan saya dan Siu-Siu hari ini. Ini adalah kebahagiaan kami. Minuman ini, saya dan Siu-Siu akan meminumnya sebagai saudara. Saya dan Siu-Siu bertemu kalian berdua. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena kalian berdua, dan kakak ipar saya yang membesarkan saya dan tidak ada yang merawat. Hari ini, terima kasih kepada kalian berdua, kakak dan kakak ipar, karena telah membesarkan Wang Zheng. Sehingga aku bisa menikah dengannya sesuai keinginanku. Haha, hari ini aku bisa melihat kalian menikah dengan mata kepala sendiri. Itu sudah cukup membahagiakan. Orang tua kita yang sudah tiada pasti akan merasa puas, haha keluarga Fang.
Hari bahagia seperti ini, kenapa kamu menangis? Banyak orang yang melihat. Aku menangis karena terlalu bahagia. Aku benar-benar senang dengan pernikahan Ahlong. Hahaha. Kenapa kamu? Bingung ya? Dia memang pintar, benar-benar pintar. Kemarin aku bilang padamu, jangan panggil dia si bodoh lagi. Jangan bilang aku yang bilang. Belajar tidak. Tidak nakal, minum lebih banyak ya. Istri. Hari ini capek ya? Bagaimana kalau istirahat lebih awal, malam ini? Waktu itu sangat berharga, dasar menyebalkan. Ini. Hari. Kamu sudah menunggu lama, kan? Aku selalu percaya bahwa kamu pasti akan bangun. Tidak peduli 10 atau 20 tahun, aku akan menunggumu. Baiklah. Kenapa lampunya masih menyala? Bosenever Uset 51BCE0C785C2F68081BVA7D9197394. Selamat kepada host yang telah membuka pencapaian hidup. Paket pencapaian pernikahan kini telah diberikan. Kenapa harus saat ini? Paket telah dibuka. Selamat kepada host. Host mendapatkan 10.000 stroberi krim berkualitas, 100 rumah kaca Wen, dan 100 traktor tangan. Sungguh paket pencapaian yang luar biasa. Sistem ini akhirnya berhasil kembali. Semua karena manajer Hu dari Huasu. Beberapa tahun lagi akan ada reformasi. Saya akan memimpin semua orang untuk bersiap lebih awal dari arus sejarah. Yang pertama, Royal Frog benar-benar membawa kemakmuran ekonomi. Hahaha. Hari ini panen lagi. Wah iya, benar. Zheng, sejak desa kita menggunakan teknologi rumah kaca yang kamu sarankan, hasil panen terus meningkat. Bahkan pemerintah provinsi sampai terkejut. Debao sedang bersiap mengirim tim ahli ke sini untuk belajar dari kita. Belajar apa? Sebenarnya aku hanya rutin menggunakan beberapa botol Ganlu di ladang saja. Ayah, kelompok ahli ini datang, saya tidak ikut campur lagi. Tolong bantu menyambut mereka. Oh iya, terakhir kali kamu bilang bahwa bosan punya beberapa pengusaha Hong Kong yang sangat tertarik dengan stroberi kita. Benarkah? Tentu saja benar, dan mereka tidak hanya membeli stroberi kita dalam jumlah besar, tapi juga berencana membangun pabrik pengolahan kaleng di desa kita, sehingga stroberi krim kita bisa mendunia. Bagus, bagus, dengan kamu memimpin, keluarga Wang pasti akan keluar dari kemiskinan dan menjadi kaya. Haha. Sangat menjengkelkan, setiap rumah mendapat bibit stroberi dan rumah kaca. Kenapa? Bukankah ini karena Wang Erleng terlalu kita sakiti? Kalau tahu dari awal,
Sekarang Erlangzi di desa ini punya pengaruh besar. Aku sebagai kepala tim. Hanya jadi pajangan saja. Kalau tahun depan dia jadi kepala tim, apa masih ada jalan hidup untuk kita? Paman keempat, Anda maksudkan apa? Aku punya cara untuk mengurusnya, membuat dia tidak bisa berkutik. Tinggal tergantung kamu. Berani nggak? Sedikit ini bisa mengendalikan, kalau satu bungkus penuh ditaburkan. Bukan cuma manusia, bahkan gajah pun bisa mati. Kalian berdua. Lagi ngapain diam-diam begitu? Wang Chang, kenapa kamu? Balik lagi? Ah, aku tahu pasti ada yang diam-diam bikin masalah, ternyata kamu. Kan? Saya pikir kalian berdua ini. Bukankah lebih baik kalau Bazi tinggal di sini? Kalian berdua mau melayani sendiri atau saya yang melayani kalian? Ludahi dia. Bagaimana, Xiao Bao? Biarkan ayah kita bertemu Youji malam ini, kita adakan pertemuan 3 kepala. Kalian. Berdua. Bajingan, 2 anjing tua makan dan menyebar racun tikus di gudang. Obat tikus ini, obat ini, bisa menyelamatkan nyawa, tapi juga seperti mainan yang kena kutukan langit. Orang seperti ini ditembak mati 100 kali pun tidak cukup. Bukti sudah kamu tangkap, kan? Menurutmu, harus bagaimana? Ayah, aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Cara sekejam dan sejahat ini sepertinya bukan ide mereka berdua. Wang Fugui, dia kemana? Kenapa tidak kelihatan? Ayo pergi. Lagi-lagi dia. Mereka juga merampokmu, katamu aku harus melapor. Lindungi tamu, ayo, lindungi tamu, Paman 4, lindungi. Tamu, Paman 4, cepat selamatkan kami, Paman 4, Kapten Sang, tolong bantu kami, aku masih punya istri dan anak. Aku tidak mau jadi bos besar. Wang Fugui, kamu adalah kapten besar keluarga Wang dan juga paman kandung mereka berdua. Ayo kamu. Sebuah pernyataan besar. Masalah ini tentu saja harus diselesaikan dengan melapor ke polisi. Orang yang tak tahu diri seperti itu, sekalipun dia anak kandungku, aku, Wang Fugui, tidak akan pernah melindungi atau membiarkan. Hanya akan menegakkan keadilan meski harus melawan keluarga sendiri. Aku, Fugui, seperti anjing sialan. Kalian yang menyuruh kami mencuri di gudang, sekarang kalian menggunakan modal kalian untuk membersihkan diri. Kami dianggap sampah, bahkan kalian lebih rendah dari sampah. Kami memang sampah, tapi kalian bahkan tidak sebanding dengan sampah. Sejujurnya, saudara-saudara sekalian, saya ingin melaporkan bahwa Huang Fugui tidak hanya mendukung kami mencuri, tetapi selama beberapa tahun ini juga terus menjual kembali bahan pangan milik negara. Hal inilah yang menyebabkan desa kita mengalami kelaparan setiap tahun. Dialah biang keladinya. Omong kosong. Dasar bajingan, anjing ini menghina saya. Kalian percaya padanya? Ini jelas-jelas balas dendam. Ini adalah fitnah yang disengaja terhadap saya. Haha, luar biasa, sungguh luar biasa. Kalian seperti anjing menggigit anjing. Dasar bajingan kecil, siapa yang kau sebut anjing? Kau bilang mereka memfitnahmu. Lalu bagaimana dengan ini? Jelaskan ini, semua orang, lihatlah ini. Kunci ini ditemukan dari mereka berdua, kunci gudang. Dan kunci ini,
Selain dimiliki oleh sekretaris tim utama, hanya kapten tim utama ini yang bisa memilikinya. Kau masih berani menyangkal. Cepat menyerah saja. Tangkaplah. Semuanya sudah selesai, organisasi tentara mengumumkan bahwa mantan kepala tim produksi Wang Fugui telah melakukan korupsi dan penggelapan aset publik. Karena kejahatannya, dia dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke barat laut untuk menjalani kerja paksa. Pelaku lainnya, Wang Deva dan Wang Gousheng, juga akan diproses untuk membersihkan lingkungan sekolah dengan baik. Akhirnya, kelompok tumor ini berhasil diberantas. Tanpa mereka, keluarga Wang kita akan semakin maju. Keputusan serius ini menetapkan rekan Wang Zheng sebagai kepala tim produksi baru keluarga Wang. Dengan ini disahkan. Hei, datanglah. Hahaha, ayah, baru setengah bulan, kenapa kalian datang lagi? Kalian berdua kali ini. Kali ini datang khusus untuk menjemputmu. Hei, di sana ada beberapa pengemis. Aku masih terkejut, benar-benar. Di sebelah Wang Fugui ada Wang Deva dan Wang Gousheng. Akhirnya aku menemukanmu, hari ini bukan kamu mati. Atau aku hidup. Benar-benar tidak menyangka kalian bisa kembali hidup-hidup dari barat laut. Jangan banyak bicara. Kalau langit tidak membunuh kita, kamu adalah cucu saya, Wang Fugui. Kalian semua, hentikan sekarang. Sekarang keluarga Wang adalah orang terkaya di negara ini, dan setiap keluarga di desa kita bernilai miliaran. Lihat lagi. Kalian bertiga sudah menjalani hidup penuh drama sepanjang usia kalian. Baru saja keluar, sekarang mau masuk lagi selama 20 tahun. Baiklah, lepaskan lampu itu. Lepaskan lampunya. Hal-hal yang sudah berlalu, tidak usah kita bahas lagi. Kalau kalian benar-benar ingin berubah, saya bisa memberi kalian kesempatan. Kesempatan apa? Bekerja di grup kami sebagai penjaga. Gaji lebih dari 10.000, termasuk makan dan tempat tinggal. Terima kasih, Pak Wang. Terima kasih, Pak Wang. Terima kasih, Pak Wang.